Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusratul Iza Amalia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 6. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan materi implementasi hukum penyelundupan narkotika Indonesia dalam kejahatan transnasional untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kejahatan internasional dan transnasional. Sebelumnya, kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisir yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal. Adapun beberapa kategori kejahatan transnational crime menurut perspektif ASEAN, yaitu terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, pencucian uang, perampokan, kejahatan di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya, dan kejahatan ekonomi internasional. Penyelundupan narkotika di Indonesia semakin berkembang. Hal ini tidak hanya terjadi di wilayah negara Indonesia, tetapi juga lintas batas negara. Dalam beberapa kasus sering ditemui peredaran narkotika di Indonesia dengan berbagai jenis. Salah satu contohnya yakni di Sumatera Utara. Selain karena letak geografisnya, daerah ini yang dekat dengan Malaysia dan Thailand, di Sumatera Utara ini juga aparat penegak hukumnya tidak cukup dalam mengawasi wilayah tersebut karena memiliki pantai yang panjang dan juga pelabuhan tikus, sehingga membuat kesulitan para aparat untuk menjaga sistem keamanan. Di sini membuktikan bahwa sistem keamanan di Indonesia belum terjamin sepenuhnya untuk menjaga wilayah Indonesia agar terjauh dari kasus penyelundupan narkotika. Masuk dalam pembahasan, saya akan menjelaskan tentang narkotika sedikit. Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang. Pengertian penyelundupan, yakni adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu. Pengertian penyelundupan menurut Adam Smith seperti itu. Tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulangkan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan beberapa kasus yang semakin meningkat di Indonesia dalam kejahatan transnasional ini membuktikan bahwa sistem keamanan yang lemah dan implementasi hukum yang belum terlaksana dengan baik dari negara pengiriman maupun negara menerima. Perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang teknologi dan komunikasi seharusnya menjadi acuan untuk menguatkan tingkat keamanan yang ada. Hal ini membuktikan bahwa harusnya ada kerjasama antara beberapa negara untuk menangani atau mengadili kasus seperti ini. Kerjasama seperti kerjasama antara dengan negara tetangga yang sering sekali mendapatkan kasus penyelundupan obat terlarang ke negara Indonesia. Terdapat 3 perjanjian internasional yang berisi tentang pengadilan perdagangan narkotika. Yang pertama ialah tahun 1961, The Single Convention of Narcotic Drugs. Yang kedua 1971, The Convention of Psychotropic Substance. Dan yang ketiga tahun 1988, The Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. Dalam Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengguna narkotika dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang
narkotika dengan ancaman hukum minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Yang kedua ialah pengedar narkotika dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah dengan denda. Dan yang ketiga, produsen narkotika dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup dengan tambahan denda. Pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional termasuk dari Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki aturan, baik dari produsen narkotika, distributor, konsumen, dan masyarakat penyalahgunaan narkotika lainnya dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 49 pasal dari 155 pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan saksi beserta pidana masih dianggap sebagai suatu upaya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.